Baik, selamat pagi anak-anak. Oke. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya. Jadi karena kita sudah makan waktu, maka saya nanti absennya melalui sekretaris saja ya. Tidak mungkin lagi kita absen ya. Oke. Pada kesempatan pagi ini, seperti yang sudah saya kemukakan beberapa hari yang lalu, kita akan mengadakan bimbingan klasikal ya. Nah, apa tujuan bimbingan klasikal? Ini saya jelaskan bahwasanya tujuan bimbingan klasikal itu adalah memberikan bimbingan kepada semua sehubungan dengan apa yang sedang terjadi saat ini, baik itu di kalangan masyarakat ataupun di tempat kamu di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Itu baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas boleh dipimpin ya Pak. Silakan berdiri semua nggak apa-apa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, ya, ada baiknya kita untuk menjaga pikiran dan tubuh kita, maka kita akan melakukan SBG ya. Pikiran kita lebih tenang dan jernih untuk memasuki materi layanan. Baik, silakan berdiri semua kembali. Oke, ya. Saya kasih dulu ya instruksinya untuk SBG ini. Kita melakukan gerakan sambil mengingat ya. Kata kuncinya adalah gajah sebut, ular cacing ya. Gajah sebut, ular cacing. Nah, jadi kalau saya bilang gajah ya, kamu biar gerakan tangan kamu besar. Oke? Gajah besar ya. Kemudian sebut kecil. Kembalikan ya, kembalikan gerakan ya. Tadi kan gini. Kalau sebut kecil ya. Kemudian ular panjang ya, ular panjang. Kemudian kalau cacing pendek, kecil, panjang, pendek ya. Ingat, kalau biasa gimana? Besar, semut kecil ya. Kemudian ular panjang, cacing pendek. Oke, nanti saya akan buat secara cepat. Atau biar lebih kelihatan jelas, saya tes dulu di kelompok 1 ya. Biasa. Ulang. Semut. Cacing. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Semut. Biasa. Cacing. Oke, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 juga berhasil, tidak ada yang salah. Silakan dulu. Kelompok 3. Ayo. Gajah. Besar. Cacing. Ular. Semut. Oke, bisa ya. Oke. Kemudian ada nomor 3. Nah, nomor 4 yang terakhir ya. Semut. Semut. Oke. Cacing. Apa itu ya? Gajah. Ular. Oke, teman-teman. Sebelum masuk ke materi layanan, saya menanyakan dulu ya. Ini adalah pertanyaan pemantik buat kalian. Siapa yang tahu tentang geng motor? Siapa yang tahu sekilas tentang geng motor? Ada yang tahu? Hah? Nah, jadi geng motor, saya mendengar informasi dari guru BK kalian bahwasanya saya tidak bilang di kelas ini ya, tapi saya dengar di SMP Desa Kepala
sudah ada yang terlibat geng motor. Sebenarnya sudah ada yang terlibat geng motor ya. Nah, jadi saya tidak mau menyalahkan, tapi saya mau angkat materi ini sebagai bahan untuk layanan dasar, pencegahan untuk semua, khususnya buat laki-laki ya. Nah, tapi walaupun saya mengangkat materi motor, bukan berarti yang perempuan tidak boleh ikut dalam materi ini ya. Jadi bermotor ini adalah perilaku kenakalan remaja, ya, kenakalan remaja juga. Nah, jadi kenakalan remaja itu ada banyak, ya. Biasanya seperti rokok, ya kan, coba kemudian bolos, apalagi? Judi, oh ya, saya dengar juga itu judi juga. Ya, guru nggak masuk, judi di kelas. Nah, dan ini yang mau saya angkat adalah menurut informasi saya dengar di SMP Negeri 1 Malas sudah ada yang ikut motor. Saya yakin mudah-mudahan di kelas ini tidak ada. Oke? Setuju? Oke, ya. Baik, kita akan masuk pada materi lainnya. Saya akan share screen ya. Nah, ini ada yang sedikit saya buat juga kemarin ya. Informasi pertama saudara, bentrokan antara pelajar dan anggota geng motor terjadi di Jalan Dr. Mansur, Medan. Mereka saling serang dengan melempar batu dan kayu. Sejumlah pelajar terlibat tawuran dengan anggota geng motor di Jalan Dr. Mansur, Medan, Kamis kemarin. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Mereka saling kejar di jalan raya sambil melempar batu, balok kayu, dan membawa senjata tajam. Saksi mata menyebut tawuran awalnya terjadi dari konvoi sepeda motor anggota geng motor yang melintas di jalan utama kota Medan. Pelajar lain yang sedang berkumpul di sekitar sekolah tiba-tiba menyerang konvoi dan terjadi aksi saling serang. Belum jelas apa pemicu saling serang geng motor dengan pelajar ini. Polisi juga menyita beberapa unit kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Oke, ya. Baik, sehubungan dengan materi yang sudah kita pelajari dan saya sampaikan tadi, maka pada kesempatan kali ini saya akan membagikan LKPD. Tahu apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik ya. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan pendapatnya ya, pendapatnya masing-masing per kelompok. Saya kasih waktu 10 menit, kamu isi di dalam LKPD, lalu nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, seperti itu. Mohon ke dua kelompoknya. Di sini berapa orang? Oke, kemudian di kelompok sini 10 menit aja waktunya ya. Oke. Langsung dikerjakan. Nanti satu orang saja yang membacakan per kelompoknya. Hah? Oh ya, satu lagi. Oke. Sana kurang nggak? Oke, ya. Baik, ada instruksi dulu ya sebelum mengerjakan LKPD. Jadi instruksinya, kamu tidak usah takut benar atau salah. Ya. Jadi kan karena kita teknik ini brainstorming, curah pendapat, berarti pendapat apapun yang kamu sampaikan itu bebas, ya.
asal yang menggunakan bahasa yang sopan ya. Jadi mau apapun kamu tuangkan di situ, pendapat-pendapat yang selama ini mungkin tidak pernah digunakan orang lain, itu boleh kamu gunakan ya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, Nak. Silakan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, saya akan menghampiri kelompoknya. Silakan dimulai dari sekarang. Lagi nyeting, saya potong aja bagian ini. Oke, nah. Oke, waktunya sudah 10 menit ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Ya. Oke, nomor 1 ya. Oke, bisa dibacakan sama siapa yang bacakan? Gak apa-apa udah. Ini handphone saya di sini aja. Oke, kuat suaranya. Berdiri. Ya, tunggu ya, biar didengar ya. Bacakan juga soalnya. Bagaimana pendapat kamu pada tahap pemahaman awal tahap geng motor? Ya. Sekumpulan anak remaja yang memiliki hobi bermotor dan mempunyai koleksi motor yang memiliki kecenderungan yang sama dan dengan perkembangan zaman. Oke, ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Satu ya. Itu tentang pemahaman awal tentang geng motor. Nomor 2. Siapa yang mau nomor 2? Kamu ya, di sini ya. Oke, ya. Analisis faktor internal dan faktor eksternal kalangan remaja bisa terlibat geng motor. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri remaja, seperti krisis identitas, kepribadian, faktor status dan peranannya dalam masyarakat. Ya. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri remaja, seperti kondisi lingkungan keluarga, kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik, kondisi geografis atau kondisi alam fisik, faktor kesenjangan ekonomi, dan disintegrasi politik. Iya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok berapa lagi yang menyampaikan nomor 3? Sini ya, oke, kelompok 3, ayo. Pendapat atau ide atau gagasan baru cara pencegahan agar tidak terlibat geng motor selain yang sudah disampaikan oleh guru BK. Satu, mengikuti kegiatan yang lebih positif atau bermanfaat. Kedua, lebih banyak meluangkan waktu untuk mengikuti eskul. Ketiga, perbanyak waktu bersama keluarga atau lebih terbuka. Keempat, lebih membatasi pergaulan atau pertemanan yang buruk. Iya, Jadi
Nanti itu dikumpul ya, dikumpulkan LKPD-nya masing-masing ketua kelompok boleh mengumpulkan kepada saya. Ya, dikumpulkan ya. Oke. Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 ya, di sini aja. Oke. Oke nak, jadi setelah kalian semua sudah mengisi LKPD, jawabannya semua bagus, pendapatnya bagus, kita masuk ke. Nah, kita mau tahu apa-apa saja yang menyebabkan seorang remaja bisa terlibat ke dalam geng motor. Oke. Nah, sebelum kita tahu kenapa seorang remaja bisa terlibat ke dalam geng motor, kita tahu dulu tentang pengertian geng motor ya. Jadi geng motor merupakan kelompok remaja yang berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama seperti berkumpul di tempat tertentu dan biasanya memiliki aturan ya dan kepemimpinan. Kadang-kadang jenis kendaraannya pun biasanya sama ya. Jadi kelihatannya positif ketika kita punya hobi yang sama, kendaraan yang sama, kita tergerak untuk masuk geng motor. Awalnya itu adalah sikap yang positif. Nah, kemudian kenapa seseorang bisa terlibat ke dalam motor ya? Ini juga alasannya dari faktor ekonomi ya. Nah, ini juga menyebabkan seseorang cenderung mencari alternatif lain seperti bergabung dengan geng motor. Nah, jadi dulu kakak kelas kalian di sini, dia juga kecelakaan karena pas sama rombongan kawan-kawannya. Apakah dia punya motor? Tidak. Dia memakai motor temannya. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan pertama tadi, orang terlibat geng motor memang benar karena memiliki hobi yang sama, memiliki sepeda motor yang satu merek mungkin ya. Tapi kenyataannya ada juga orang yang terlibat geng motor karena faktor ekonominya kurang ya di rumah ya, kurang mapan dari keluarga yang kurang mampu. Akhirnya terikut ke dalam geng motor, goceng-gocengan dengan temannya. Ya, jadi bukan berarti yang ikut geng motor harus punya sepeda motor. Ada yang juga dia ikut-ikutan. Oke, nah kita lanjut. Kemudian pengaruh teman sebaya. Ya, pengaruh teman sebaya. Kenapa? Seseorang ikut geng motor memang benar karena pengaruh teman sebaya. Kalau ini tidak akan usaha geng motor. Orang merokok, orang bolos, atau perilaku kenakalan remaja lainnya, itu juga pengaruh teman sebaya pasti ada. Ya, jadi awalnya cuma coba, akhirnya lama-kelamaan sering nongkrong, gabung sama terlibatlah kegiatan tadi ya. Kemudian dorongan emosional, ya ini faktor psikisnya, faktor emosinya ya, seperti keinginan untuk merasa diakui. Kenapa? Ada seseorang kalau dia menyendiri, powernya kurang, rasa percaya dirinya kurang. Tapi kalau dia bergabung dengan kelompoknya, serasa dia itu diakui, ya, serasa dia diakui, memiliki power, memiliki kuasa, ya, memiliki kekuatan dan mendapatkan rasa kepuasan. Ya, rasa percaya dirinya semakin tinggi. Dan anak-anak remaja yang lepas dari geng motor, saya pernah lihat anak-anak remaja di jalan mereka berdua atau bertiga, mereka iring-iringan sampai membuat jalan itu dari setengah jalan jadi milik mereka, ya kan? Itu juga mereka yang tadinya cuma biasa-biasa aja, ketika sudah masuk ke dalam ini, rasanya jalanan itu punya mereka, ya kan? Serasa mereka memiliki kuasa. Sampai di keson-keson sama yang pengemudi dari belakang, mereka hilangkan, tidak mau tahu ya. Kenapa? Karena percaya dirinya semakin tinggi seperti itu ya. Oke. Kemudian pengaruh media sosial ya. Sekarang di sosial media apa ada. Tinggal kita memilah mana yang positif dan
negatif, ya. Kemudian dampak negatifnya, ya, terjerat ke dalam kegiatan kriminal. Apa? Tapi tadi positif lah, iya. Tapi lama-lama keinginan mereka udah salah. Visi-misi ketika pertama membuat demo sudah berbeda, dan belakangan ini kebanyakan seperti itu anak-anak remaja. Tawuran antar geng motor, kemudian membawa sajam, jadi supaya terlihat keren, hebat, ya acung-acungkan diri sambil bawa motornya ya di jalanan, ada seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu pasti sudah terjerat kriminal. Kemudian bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, ya kan? Kecelakaan lalu lintas. Kalau sudah kamu ugal-ugalan naik keretanya di sudah pasti bisa jatuh, ya, bahkan resikonya meninggal dunia. Oke. Nah, kemudian ya, cara mengatasinya bagaimana supaya tidak terlibat? Ada peran keluarga, ya. Jadi kalau kamu merasa asing dengan keluarga kamu, coba sekarang jangankan hanya untuk dari geng motor ya, baik apapun itu kegiatan kamu sehari-hari, kalau kamu tidak mendapat dukungan dari keluarga, ya, kalau bisa jangan, ya. Kalau dari keluarga untuk pergi, ya jangan, apalagi untuk ikut geng motor. Baik. Nah, kemudian latihlah dirimu dengan pendidikan dan keterampilan, ya. Jadi ada ekskul di sekolah kita, ada kan? Nah, lebih baik dengan kegiatan yang positif. Isilah hari-hari itu dengan kegiatan yang positif. Ekskul ya, olahraga ada, eca, sudah ada ya? Ada, itu ya, itu masih ada kan? Oke, pramuka, ada kan? Di sekolah kita ini ada pramuka. Kemudian pentas seni, kemarin waktu ada membuat pentas seni, ada. Nah, jadi isi dengan kegiatan yang positif seperti itu, ya. Paham ya? Oke. Agar kamu bisa mengalihkan minat ke arah yang negatif seperti gerbong tadi, ya. Jadi harus yang lebih positif dan bermanfaat. Oke, ini upaya pencegahan lainnya, ya. Kalau ini memang harus ada peran sekolah, keluarga, komunitas, dan lembaga pemerintah. Nah, ini upaya dari lingkungan sekolah juga harus ada, ya. Kemudian kalau di kepolisian ada namanya Babin Kamtipmas, ya. Nah, ini perannya. Jadi harus ada kolaborasi antara Babin Kamtipmas, sekolah, kemudian keluarga, dan komunitas lainnya. Contohnya misalnya ketika unsur dari agama, ya. Ada juga kan komunitas-komunitas yang berbau agama, ada kan? Ada, ya. Jadi kamu harus ikut pengajian atau kalau yang Kristen PA, ya. Kesimpulannya, coba satu orang lah bisa baca kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah partisipasi remaja dalam geng motor dipengaruhi oleh berbagai faktor, pengaruh teman sebaya, dorongan emosional, media sosial, dan keluarga. Upaya untuk mencegah dan kolaborasi psikolog. Oke, terima kasih ya. Kita masuk ke lembar refleksi, tapi ini bukan dikumpul sekarang, nanti bawa ulang ya. Ya, lembar refleksi ini adalah kesimpulannya, bahwasannya kamu merasa puas dengan materi yang disampaikan, bagaimana penilaian kamu terhadap guru BK, ya. Itu nanti kamu tidak usah ragu-ragu untuk memberikan penilaian, karena itu tidak mempengaruhi nilai mata pelajaran kamu ya di sekolah ini. Jadi bebas, asalkan isiannya juga yang menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya. Nah seperti itu. Jadi nanti ada setuju, sangat sesuai, tidak sesuai, atau kurang sesuai ya. Seperti itu. Jadi ini saya bagikan
melalui ketua-ketua kelompoknya saja, karena ini nanti sifatnya dibawa pulang ya. Oke, jadi pada pertemuan berikutnya nanti akan saya kumpulkan ya. Oke, seperti itu kira-kira. Ini nak, di ujung nak, tolong. Oke ya, jadi selesai kita materi ini, tentu kita akan mengakhiri dengan doa ya. Ayo ketua kelas yang sudah bawakan doa, ini kira-kira sekretaris lah coba ya. Ayo bawakan doa untuk kita nak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pulang diberi keselamatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Yuk. Oh, dipulangkan langsung ya. Karena itu di dalam pelajaran lain ya. Oke, disiapkan nafasnya. Boleh langsung aja kamu. Beri salam kepada Bapak Guru. Siap.